Stunting ini bukanlah obat sakit kepala kita kasih Paramek sembuh, bukan. Tapi stunting ini harus kita kerjain. Jadi kalau kerjakan tahun ini, itu 2 tahun lagi baru kelihatan. Baru kelihatan. Jadi apa yang dicapai misalkan tahun ini, itu kerja-kerja 2 tahun yang lalu. Ternyata angka stunting masih tinggi. Ya, ranking 5 nasional. Di sisi lain tahun yang lalu atau tahun ini pemerintah Aceh melalui Bapeda memberikan penghargaan terhadap beberapa kabupaten kota yang dinilai sukses menekan angka stunting. Ini serius nggak sih? Ya, saya sudah awal pemerintah Aceh nggak serius, Bang. Nggak serius, nggak paham, gitu ya, atau anggap remeh. Semuanya ada mereka, semuanya ada di mereka. Saya yakin DPR juga masih punya hati dan nurani. Nggak mungkin dia nolak. Kalau dia sampaikan misalkan, Pak Dewan, dari 5 anak Aceh, 2 itu stunting. Apa itu stunting, Pak Dewan? Tumbuh kembang otak yang tidak sempurna akibat konsumsi vitamin mineral kurang. Pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Yang dulu sama yang sekarang jauh beda. Jauh beda. Kalau dulu itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan meningkatkan pemain timnas. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sisi lain mengakhiri tahun 2023. Selain persoalan kemiskinan, wajah muram Aceh juga masih dibayang-bayangi dengan persoalan stunting. BKKBN mengumumkan bahwa tingkat penderita atau prevalensi stunting di Aceh ini masih menduduki peringkat ke-5 nasional. Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak yang seusianya. Penyebab utama stunting adalah malnutrisi dalam jangka panjang atau kronis, kurangnya asupan gizi yang bisa terjadi sejak bayi masih dalam kandungan karena ibu tidak mencukupi kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Serta ada penyebab-penyebab lain seperti praktek pengasuhan yang kurang baik, tidak mematuhi jadwal imunisasi dan sebagainya. Kali ini saya kembali mengundang Dr. Nasrul Nurzaman. Beliau juga salah satu akademisi yang sangat concern di bidang pencegahan stunting ini. Malah beberapa peran beliau, kerja-kerja nyata beliau terhadap pencegahan ini sampai melahirkan perda atau di Aceh disebut kanun. Apakah persoalan stunting di Aceh ini akan terus terjadi? Apakah pemberian penghargaan terhadap kabupaten kota yang disebut-sebut sukses menurunkan angka stunting merupakan jawaban konkret dari regulasi yang harus dijalankan. Jangan sampai masyarakat mengatakan mencegah stunting di Aceh justru dengan cara-cara yang tanda petik sinting. Ini kan menjadi kacau nantinya. Untuk itu saya langsung saja ke Dr. Nasrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Saleh. Ini kita ketemu yang berapa kali, tapi dalam isu yang menurut saya kontribusi anak bangsa Aceh untuk masa depan kita. Siap. Nah ini terima kasih juga udah hadir. Jadi saya dan teman-teman redaksi merasa berkepentingan ya untuk mengundang Dr. Nasrul karena dari hasil rekam jejak digital yang dipelajari, Dr. Nasrul terlalu konsen di sini. Nah saya langsung aja seperti yang saya katakan tadi. Ternyata angka stunting masih tinggi. Ya, ranking 5 nasional. Di sisi lain tahun yang lalu atau tahun ini pemerintah Aceh melalui Bapeda memberikan penghargaan terhadap beberapa kabupaten kota yang dinilai sukses menekan angka stunting. Ini seperti apa nih, Pak Nasrul? Ya, itu kan penghargaan-penghargaan itu sebagai suplemen untuk motivasi, iya. Tapi apakah itu kejadian di lapangan benar adanya? Kita meragukan hal itu. Yang pertama, parameter digunakan apa? Tapi sebenarnya kalau kita lihat perjalanan pemerintah Aceh dalam penanganan stunting, RPJM 2017-22 masuk, Pak. Masuk gitu, Bang. Jadi memang kita serius tentang itu. Kemudian 2018 kita
5 besar memang stunting tertinggi di Indonesia. Waktu sama-sama rombongan Papua lah kita NTT, itu sama lah itu satu kelas kita. Satu kelas. Nah sampai sekarang 5. Bayangkan dari 2 tahun terakhir cuma turun 1 poin per tahunnya. Orang Padang misalkan atau Bali misalkan bisa turun sampai 10 digit. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita tidak kerja secara teknis. Jadi pemerintah Aceh banyak cakapnya seolah-olah dia bercakap, bikin pertemuan, itu seolah-olah itu penanganan stunting. Stunting ini bukanlah obat sakit kepala, kita kasih Paramek sembuh, bukan. Tapi stunting ini harus kita kerjain. Jadi kalau kerjakan tahun ini, itu 2 tahun lagi baru kelihatan. Jadi apa yang dicapai misalkan tahun ini, itu kerja-kerja 2 tahun yang lalu. Nah, apa yang berisiko? Kalau kita lihat angkanya Bang, itu 31,2. Ya, 31,2%. Artinya dari 4 anak Aceh, ya kan? 4 anak Aceh, pasti 2 itu stunting. Atau 1,5 kan nggak mungkin tuh orang kita bagi. 2 stunting. Kan sama aja dengan pembulatan lah itu, karena 30 kan. 31 pembulatan. Jadi 4 anak Aceh 2 stunting. Gila nggak? Atau 5 anak Aceh itu 2 stunting. Itulah, 5-2 stunting. Mengerikan. Menurut saya mengerikan. Pada apa? Jadi ketika orang bicara Indonesia emas, bonus demografi, bonus kita bukan bonus Bang, kita defisit demografi jadinya dari sisi kualitas manusia. Gitu. Kalau orang bicara bonus demografi artinya lahir anak-anak Indonesia, anak-anak daerahnya cerdas-cerdas, mengisi pos-pos penting. Kita enggak mengisi pos-pos penjual makanan, penjaga toko. Itulah kelasnya. Dan berisiko bagi konflik Aceh ke depan. Jangan sampai ini jadi soal kemudian dipertanyakan oleh anak-anak itu seolah-olah pemerintah pusat yang tidak peduli dengan Aceh. Kan gitu. Padahal karena kemampuan kapasitas otaknya. Tapi sampai kemarin itu PJ Gubernur manggil kecil-kecil itu rapat bicara stunting. Nah itulah seolah-olah kalau sudah rapat dengan ulama, rapat dengan kecil, udah selesai stunting itu di lapangan. Saya mau tanya, kalau memang pemerintah Aceh komitmen menangani stunting ya, mencegah stunting, berapa anggaran taruh 2024 untuk stunting? Ada nggak? Enggak ada. Apa cerita? Enggak ada ya? Enggak ada. Bisa saya pastikan enggak ada. Mungkin dimasukkan dalam... Nah, kita paham enggak ada. Paham kita bisa gunakan. Tetapi yang mau didorong berdasarkan Permenku dan Permendes mau didorong dana desa untuk stunting. Kan gitu. Nah, ketika mau kita dorong dana desa untuk stunting, siapa kemudian yang mengawal dana desa ini betul-betul dialokasikan untuk pencegahan dan penanganan stunting di kampung? Apa perangkat organisasinya? Apa perangkat SDM-nya? Apa perangkat aturannya? Kan perlu kita lihat itu. Nah, hasil studi kita, misalkan saya mendampingi mahasiswa doktoral dari USU, itu mempertanyakan, Pak, mana yang rumah gizi kampung betul-betul berjalan? Nggak ada. Saya terus terang aja nggak ada. Jadi kebanyakan habis gubernur datang, meriah, buka cabut tenda-tendanya, begitu juga cabut programnya di rumah gizi kampung itu. Karena memang kita nggak pernah belajar dari apa yang sudah kita bangun. Regulasi yang kita bangun Pergub nomor 4 2018 dengan pedoman-pedoman cukup lengkap. Jadi SKPA itu berperan sebagai apa ada di situ semua. Kemudian bagaimana koordinasi antara tim pencegahan stunting provinsi dengan kabupaten kota dengan puskesmas, puskesmas dengan gampung, gampung dengan pendamping desa, gampung dengan posyandu, gampung dengan PKH, gampung dengan apalagi itu yang dari BKKBN. Nah itu terkoordinir semua. Itu sudah ada? Harusnya sudah ada karena Pergub itu menyatakan begitu. Tahun berapa itu Pergub? 2018, Pergub 4. Tapi direvisi dengan Pergub 14 2019 karena menyesuaikan dengan Perpres yang mendorong BKKBN menjadi koordinator provinsi. Nah, ini juga dari pusat sudah sesat pikir. Kenapa? BKKBN tidak punya instrumen sampai ke kampung, Pak. Kan itu masalahnya. Yang punya instrumen ke kampung itu pemerintah Aceh. Karena dia ada dinas pemerintah kabupaten kota, ada camat, ada puskesmas, ada posyandu, ada pemerintah desa. BKKBN nggak mungkin bisa perintahkan kabupaten kota. Tapi nggak bisa tuh. Dalam konteks struktur pemerintah. Nggak bisa. Bagaimana BKKBN perintah Bapeda Aceh misalnya? Bisa nggak? Kan nggak bisa. Nggak bisa. Itu nyatanya. Tapi sebenarnya disiasati saja. Kalau anggaran koordinasi ada di BKKBN, maka anggaran peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendampingan itu ada di pemerintah Aceh. Itu yang harus disiapkan. Jadi dulu kita sudah mendorong terbentuknya tim pencegahan dan penanganan stunting Aceh, TP2S. Kenapa waktu itu saya mendorong taruh di Biro ISRA?
Mengingat Bapeda terlalu sibuk dengan perencanaan program, maka kita taruh Biro Isra. Cukup, bisa, layak. Nomenklaturnya cocok di Biro Isra. Nah, tapi kenapa nggak jalan? Ya kita tanya pemerintah Aceh. Ini kan juga menjadi salah satu concern dari Presiden Jokowi. Oh iya, benar. Di Aceh sendiri tadi Dr. Nasrul mengatakan sudah ada pergub. Tapi di sisi lain juga anggaran nggak ada. Menurut Pak Nasrul ini serius nggak sih? Ya, saya sudah awal pemerintah Aceh nggak serius, Bang. Nggak serius, nggak paham, gitu ya, atau anggap remeh. Semuanya ada mereka, semuanya ada di mereka. Kita berkuar-kuar itu 2017, Bang, bersusah payah masukkan di RPJM. Kita dorong waktu itu UNICEF, kita dorong waktu itu AusAid. Kami membuat modul RGG, Rumah Gizi Gampung itu selama 3 bulan, itu swadaya, Bang. Tidak ada bantuan pemerintah Aceh. Sampai lahirnya Pergub dan pedoman tidak ada bantuan pemerintah Aceh. Sampai diganti Irwandi ketika itu. Nah, sekarang kami sudah siapkan buku strategi teknis strategis pelaksanaan Rumah Gizi Gampung di kampung-kampung. Itu bukunya udah kita siapkan. Akhirnya saya dan teman-teman yang melahirkan RGG itu ya mengasih buku-buku ini ke kabupaten kota untuk jadi panduan. Nah, buku aja kita kasih, siapa yang kemudian memberi bacaan buku ini supaya dilakukan di kampung? Kan nggak ada, Bang. Contoh misalkan kalau Bapeda Aceh nih mau bekerja nih, atau Dinas Pembangunan Desa, coba tanya ke mereka, punya nggak database tentang pengeluaran dana desa untuk stunting? Ada nggak di Bapeda Aceh? Sederhana kalau kita menilai dia serius. Atau kita buka APBA, berapa alokasi dana stunting? Nggak ada. Itu cuma retorika aja ya kalau retorika. Tahun 2023 itu Kadinkes berhasil mengambil 52 miliar. Meminta pusat itu, Bang. Kadinkes yang lama? Pemerintah pusat, ya dinas yang lama. Pemerintah pusat tapinya. Nah, kemampuan lobby beliau untuk PMT. Tapi 52 miliar itu kecil untuk anak Aceh yang 31% tadi. Ilustrasinya gini, Bang. Saya bilang, kenapa saya selalu khawatir dengan stunting. Anak-anak di dalam satu negara itu, Bang. Dalam satu daerah lah, katakanlah dia 15%. Soalnya 25% sampai 30%. Kita ambil total 20% saja lah. 20% kali dari 5 juta, kan ada 1 juta. 1 juta anak-anak kita berarti kan. Jadi kalau 1 juta anak-anak, ya stuntingnya 31%. Berapa ratus ribu, Bang? 300 ribu lebih. Bayangkan. Itu kemudian besar dan nanti gimana? 300 ribu loh. Badan cebol, otak menyusut. Iya, bikinlah badannya bisa besar ya, tapi otaknya ya kemudian dia gampang sakit, ya otaknya nggak berkembang gampang sakit. Jadi persaingan di pendidikan, di sosial dia jadi rendah diri, sebagainya mudah sakit, otaknya nggak tumbuh. Jadi terstruktur betul ya, efek dari. Nah kalau tubuh dia bisa besar sampai umur 22 nanti. Nah, sekarang 1000 hari kelahiran pertama, di mana dibutuhkan vitamin mineral untuk otak, itu tidak tersedia, tidak terpenuhi. Jadi walaupun dia badan besar, otaknya sudah mengkerut. Jadi saya lihat ini strategi pemerintah Aceh ini seperti musim buah-buahan nih. Kalau musim durian semua. Ya, ini kan kalau diketok sama Jokowi. Nah, itu dia, itu yang mau saya bilang. Jadi sebenarnya pemerintah Aceh bekerja kalau diperingatkan Mendagri. Kalau diperingatkan nanti presiden datang kemari, udah marah-marah di pusat, baru sok-sok sibuk. Tapi entah apa yang disibukin. Kita sebagai akademisi, sebagai orang-orang yang peduli ini, cukuplah kontribusi kita, Bang. Apa yang mereka mau kita siapkan. Instrumen-instrumen mereka yang butuh untuk rumah gizi kita siapkan. Malah kami sudah mempatenkan Rumah Gizi Gampung ini sebagai satu inisiatif inovatif anak-anak Aceh untuk penanganan stunting. Dan ide kita ini dipakai oleh Riau loh, Bang, dipakai oleh Kaltim. Tapi tidak dipakai oleh pemerintah Aceh secara khusus misalkan. Ini sebenarnya kan malu juga kita. Nah, sebenarnya Sulawesi Selatan misalkan Prof FM itu nelpon saya seperti apa Pak Nasrul, saya sampaikan semua. Dipakailah di sana. Tapi kita di sini kan tidak pakai ilmu. Ini pakai sur kita aja. Oleh karena itu, saya sebenarnya sejak 2017 bersuara, tapi nggak ada yang peduli tentang anak-anak. Soal ini ya? Iya, soal stunting. Saya juga sudah coba mengundang Kepala Bapeda, Tuku Ahmad Dade. Saya juga sudah mengirim pesan WA kepada Kadis Kesehatan yang baru untuk saya undang, kita bicara di sini sebagai narasumber. Tapi dua-duanya nggak merespon. Nah ini bukti sebenarnya mereka nggak peduli. Jadi sederhana kan, untuk mengukur misalnya tingkat kepedulian orang,
Sebenarnya kan sederhana. Kalau dianggap ini penting bagi masa depan Aceh, itu dia datang sebagai pemerintah Aceh, bagian dari pemerintah Aceh. Harusnya dia datang. Dalam kondisi apapun. Persoalan kita di sini berbeda di dalam cara pandangnya boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Tapi kita melahirkan beberapa bentuk hal-hal positif, kemudian bisa kita kolaborasi kan gitu. Jadi nggak mesti nggak hadir. Ini contoh saja. Belum lagi nanti kalau misalkan Bang Saleh buka APBA 2024, nggak ada itu. Nggak ada ya? Saya belum di 2023 pun kalau Abang buka, selain bantuan dekonsentrasi, nggak ada juga. Di 2022 gitu juga. 2021 gitu. 2020 juga gitu. Jadi begitu enteng di mata mereka ya. Padahal ini menyangkut masa depan. Itu dia. Masa depan. Makanya saya bilang heran juga saya bagaimana ya. Nggak ngerti saya Bang. Ya kadang kita marah, berkelahi, sudah ya. Tapi malah pernah di luar itu Bang. Kami mendorong UIN untuk PBL-nya tematik stunting. Kami bayangkan UIN itu 3.000 yang PBL Bang. Orang yang belajar agama nggak tahu apa itu stunting, kita jelaskan sampai kita antar ke Bener Meriah seluruh desa Bener Meriah. Makanya Bener Meriah bagus kan sekarang. Itu kerja di tahun 2021 Bang. Jadi keberhasilan itu yang ketika kita ajar di 2021, hasilnya ya 2-3 tahun kemudian lah. Bukan kemudian 2021 terus 2021 turun, enggak. Jadi kalau misalnya di 2023 atau 2024 mendatang tidak peduli, berarti ya, terus 2027 akan terus. Jadi makanya saya nggak optimis kita bisa turunkan angka stunting kecuali angka kelahiran turun. Karena jadi kalau angka kelahiran naik, ya stuntingnya tetap naik karena toh juga nggak ada perubahan di lapangan kan. Kalau angka kelahiran kita turun juga stuntingnya. jadi itu lupa ya, jadi kan aneh itu. Nah itu yang terjadi. Jadi memang kita harus terus mendesak pemerintah Aceh. Jangan lalai, jangan ya mikir yang lain-lain tapi stunting menjadi penting. Mohon maaf nih Bang. Bisa jadi pada 20-25 tahun ke depan, ini anak-anak udah besar. Ketika mereka kalah saing dalam kehidupan ekonomi dan sosial, maka ini bisa jadi pembangkang negara yang baru. Otaknya juga nih nggak normal kan. Ya. Dia nanti ketemu sama anaknya tepak katanya kan. Kenapa kita? Badan besar, otak kurang. Ucok juga. Juga otak kurang. Ini menyangkut masalah anggaran di pemerintah Aceh. Tadi Dr. Nasrul menyebutkan tidak ada. Ya. Parlemen juga kayaknya apa nggak paham atau tidak peduli. Atau lebih peduli program-program pokok pikiran yang memang cashback-nya ya, bisa jadi itu. Tetapi sebenarnya kan dibutuhkan kemampuan kepala dinas kesehatan yang mampu dan berani menjelaskan kepada dewan. Misalkan dinas mendorong dimasukkan 100 miliar untuk penanganan stunting Aceh misalkan. Ya kan gitu ya. Nah, kemudian dia berdebatlah dengan DPR. Saya yakin DPR juga masih punya hati dan nurani. Nggak mungkin dia nolak. Kalau dia sampaikan misalkan, Pak Dewan, dari 5 anak Aceh, 2 itu stunting. Apa itu stunting Pak Dewan? Tumbuh kembang otak yang tidak sempurna. Akibat konsumsi vitamin mineral kurang. Masa 1000 hari kelahiran pertama. Dari kapan? Dari awal hamil. Nah, atau kita mundur lagi sekarang Bang. Kalau di nasional tuh mundur lagi dia. Semua anak-anak gadis sudah dikasih pemahaman stunting. Sudah dikasih zat besi dan sebagainya. Sebelum nikah. Nah, kita mundur aja pada pasangan usia subur misalnya. Habis menikah dia harus kita dampingi untuk tidak melahirkan anak stunting. Nah, ada program kita. Enggak ada. Ya. Jadi apa yang dilakukan Dinas Kesehatan Aceh sekarang? Saya nggak tahu di dalam, saya belum bedah nih program APBA 2024. Tapi dengan saya lihat semangat seperti masih copy paste lah. Copy paste. Kalau misalkan ini kepala dinas nggak mampu mengambil uang dari pusat, maka nol lagi stunting. Saya hanya baru melihat pernyataan beliau, Pak Kadis Kesehatan yang baru ini soal buang air besar. Ya, nah jadi stunting ini bukan hanya soal konsumsi gizi, tetapi juga sanitasi. Sanitasi juga bisa menyebabkan stunting. Tapi utama stunting itu kan konsumsi gizi dulu. Itu kan faktor pendukung. Memang kalaupun nanti gizinya sudah cukup, tapi lingkungan tidak mendukung, bisa jadi misalkan dia konsumsi tinggi tapi cacingan. Misalnya gitu Bang. Konsumsi gizi tapi buang air besar sembarangan, ada bakteri sebagainya gitu. Nah itu juga menjadi stunting juga. Tapi yang utama kan sebenarnya asupan gizinya dulu. Di badan itu ya. Nah itu dulu. Peruan stunting tidak hanya uang, tapi juga SDM. Coba tanya Gubernur, tahu nggak dia? Berapa misalkan tenaga ahli gizi di puskesmas? Kita hanya puluhan loh Bang. Ada berapa ratusan puskesmas kita?
Sebagian besar puskesmas kita tidak punya ahli gizi dan ahli sanitasi. Tidak punya atau memang tidak direkrut? Ya itu tadi tidak punya karena tidak direkrut. Harusnya kan ketika dibuka nih rekrutmen pegawai sebagainya, kalau dia mikir stunting menjadi program nasional, kita nih Pak Mendagri, Pak BKKBN, kami ini tertinggi. Ada kuota khusus. Ada kuota, kami 5 tertinggi ini. Kenapa? Salah satu faktor Pak Menteri adalah tenaga ahli gizi kami tidak ada di puskesmas. Kan cepat program studi ahli gizi ada di Aceh? Ada. Tapi tidak direkrut di Politekes. Politekes yang jelas tenaga gizinya ada. Jadi kalau dibilang kita tidak punya sumber daya, bohong juga. Tapi tidak digunakan oleh pemerintah, iya. Makanya saya bilang waktu itu, saya sempat dialog sama Pak Iskandar dalam rekrutmen P3K kita. Saya tanya sama asisten, apakah asisten pikir nggak rekrutmen ini dalam penanganan stunting? Nggak mikir, ya nggak paham pun dia. Nggak paham dia? Nggak paham dia. Ditanya, kenapa Pak? Lah, stunting itu program nasional. Maka untuk menyukseskan program nasional, salah satunya SDM tersedia. Siapa yang melakukan penyuluhan pentingnya gizi yang cukup ke desa-desa kalau tenaga gizi nggak ada? Tapi yang banyak diterima ya. Nah itulah perawat, misalkan bidan. Padahal kan soal gizi itu tenaga ahli gizi. Dan salah satu kelengkapan puskesmas, standar pelayanan minimal itu adalah ada tenaga ahli gizi. Itu sudah protapnya di Sudah protapnya, tapi kan tidak pernah kita penuhi. Yang kita usulkan kan tenaga komputer karena anak kita belajar komputer. Manajemen karena anak kita kuliah manajemen. Kan itu soalnya sekarang. Jadi ketika kita membangun negeri ini lebih pada kepentingan kita, bukan pada kebutuhan rakyat. Termasuk soal stunting. Soal stunting kan kita berpikir anak orang, bukan anak kita. Tapi coba bayangkan, anak gubernur stunting, anak ketua DPR stunting. Baru heboh. Betul kan? Baru sibuk. Anak kepala dinas stunting misalkan. Masuk di media semua. Pasti protein anggarannya besar. Tapi karena anak orang lain, yang tidak punya akses pada nggak punya akses informasi, nggak punya akses pada kekuasaan. Pada informasi, ya udah selesai lah. Saya kembali lagi ingin tanya ke Pak Nasrul, dari fakta-fakta kenyataan-kenyataan yang Dr. Nasrul ceritakan tadi, gimana sih sebenarnya manajemen pemerintahan kita ini sekarang? Lagi normal atau memang sakit? Saya nggak berani bilang sinting, sakit aja gitu. Ya ini abnormal Bang ya. Abnormal karena memang semuanya tidak fokus pada apa sih visi gubernur. Makanya saya sering bilang, dulu waktu pertama Ahmad Marzuki dilantik, saya seneng Bang. Dia bilang stunting kita fokus, pendidikan menjadi penting. Kan? Wah ini bagus gubernur. Tapi yang hanya ngomong saja. Bagaimana kemudian program tersebut diikuti dengan tahapan-tahapannya, ya kan, dengan anggaran, dengan kegiatan dan sebagainya. Nah misalkan nih, November harusnya kemarin kan dia bilang, capaian 2023 kita ini begini, ini begini, begini. Nah saya meminta kepada semua SKPA, di 2024 stunting selesai kita. Saya mau turunkan 10 digit. Maka anggaran kita cukupkan. Ini keren tuh. Pendidikan juga bisa evaluasi semua SMA kita. Kalau nggak pantas ngajar, jangan jadikan guru, pegawaikan saja. Ambil rekrutmen fresh graduate, jadikan guru kita. Saya ingin melakukan percepatan pendidikan Aceh. Keren nggak? Keren. Harusnya dia ngomong begitu di akhir-akhir tahun. Nah pada awal tahun baru dia bilang, nah alhamdulillah APBA sudah kita sahkan untuk akuasi pendidikan sekian, kesehatan terutama stunting yang saya janjikan sekian. Wah itu keren. Kita butuhkan yang sebenarnya begitu. Tapi biasanya setelah pulang rapat di Jakarta bersama Presiden, baru sibuk panggil lagi. Ya karena dimarahi Presiden. Nanti kalau muncul lagi pemerintahan, Mendagri akan mengevaluasi para gubernur dan bupati yang gagal stunting, sibuk lagi ya. Jadi nggak ada. Kalau kita lihat sebenarnya PJ ini banyak yang harus dicopot, kemudian termasuk PJ gubernur sebenarnya. Kalau saya menilai ya harus dicopot juga. Gitu ya. Tidak punya apa? Kalau kita nilai dari sisi program prioritas kebutuhan rakyat, nggak ada yang terus selesaikan. Tingkat pendidikan kita rendah dibanding dengan 8 provinsi di Sumatera ini. Stunting juga kita paling tinggi, masih kemiskinan juga masih tinggi. Masih ranking 5 kita ya? Masih untuk stunting. Stunting tertinggi lah di Sumatera. Ya hebat kita, nomor 1 kita di Sumatera. Di Indonesia? Di Indonesia kelima. Ya kita sama lah sekelompok sama Papua gitu ya. sama NTT gitu ya. Kita sekelompok sama itu. Bos saudara kita sama mereka. Kalau salah satu syarat pengangkatan PJ, Bupati dan Gubernur oleh Presiden menyelesaikan stunting, kalau Aceh masih terus bertahan, apa yang pantas? Ya kita harusnya memarahi ya, karena kan mereka mengelola uang rakyat. Kita harus memarahi Gubernur, memarahi DPR.
Maka kita dorong peran-peran evaluasi itu harus kuat di DPR, pengawasan, kan itu tugas-tugas mereka. Ini kita bingung juga nih. DPR kerjanya fungsinya kan beberapa pengawasan, ada 4 tugasnya, tapi yang satu pun nggak ada yang jalan. Kita membayangkan ada pansus, maksudnya pansus stunting, keren nggak Pak? Iya. Pansus pendidikan, itu keren tuh. Tapi ada nggak mikir nggak dewannya? Ada kadang-kadang sidak ke rumah sakit Jalan Abidin. Nah itu karena keluarganya jadi masalah kan. Sekarang kan dikira keluarganya kenapa nggak dapat apa, dia sidak lah. Oh gitu. Nah, tapi kalau stunting, ada nggak dia coba pansus stunting? Dinkes di pansus dulu. Panggil, ceritakan. Gimana? Beberapa dinas yang berhubungan dengan stunting panggil. Desa, Dinkes, rumah sakit, panggil dia. Atau tentang pendidikan. Jadi maksud saya, tunjukkanlah bahwasanya ada manfaat dia sebagai anggota dewan. Bagi rakyat, bukan bagi dia. Kalau bagi dia sih diam-diam saja sudah bermanfaat gitu. Tapi bagi rakyat, bagi orang yang diwakili sebagai wakil rakyat, itu yang mau kita dorong. Baik, Pak Dr. Nasrul, saya kira pembicaraan singkat ini udah mengena ini. Iya. Ya, tajam sekali ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Dr. Bang. Nasrul. Alhamdulillah mudah-mudahan kalau gerakan-gerakan yang begini kita terus suarakanlah supaya kita suarakan bisa terus. maju, Ya. Walaupun kadang-kadang ada yang merasa nggak nyaman. Saya merasakan itu setiap podcast yang kita munculkan dengan berbau-bau kritik atau evaluasi, banyak orang yang tidak nyaman. Tapi saya tetap merasa yakin bahwa masih ada pihak ataupun publik yang mengharapkan kehadiran pembicaraan-pembicaraan seperti ini. Nah, karena itu kita selalu tidak pernah mengambil kesimpulan. Biarlah publik yang mengambil kesimpulan. Baik sahabat, sisi lain itu tadi pembicaraan saya dengan Dr. Nasrul Nurzaman. Seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap akhir dari pembicaraan kami tidak pernah mengambil kesimpulan. Andalah yang berhak menilai dan mengambil kesimpulan dari apa yang kami bicarakan. Tapi kami tetap berharap apapun yang kami bicarakan ini memberikan manfaat, setidaknya informasi tambahan bagi Anda. Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama sekarang jauh beda. Jauh beda. Kalau dulu itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan meningkatkan pemain tim Karena nasional. kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak, juga kesejahteraan bagi juga kaum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi